Hai, welcome back dengan aku Vanka Dan aku Raisa di Ido Kreatif. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Betul. Sekarang sama teman-teman Indo Kreatif. By the way, Annie Baswe. Long time no see nih. Apa kabar teman-teman? Ini kota Solo lately lagi sering banget hujan dan angin kencang teman-teman. Stay healthy and stay safe ya. Betul, tentunya ini dengan maraknya dan juga mungkin dengan ramainya kota Solo nambah banget ya Fanny kayak beberapa UMKM kayak gitu Iya, ya. aku tuh concern tahu. Lately tuh Solo tuh lagi rame banget plat nomor luar kota Solo gitu loh, luar Jawa gitu pada main ke Solo. Seneng sih, cuman concernnya lebih ke tandin-tandinnya itu loh ya, belum biasa. Klakson-klaksonnya itu loh belum terbiasa. Tapi nggak apa-apa, welcome buat mungkin teman-teman Indo Kreatif yang lagi nonton ini dan berencana ke kota Solo atau udah pernah mampir ke sini. Kita jadi seneng lah karena kan support UMKM juga kali ya. Begitu. Yang ada jajan-jajan di sini. Dan kita juga senang banget kedatangan pendatang baru, nyoba-nyobain UMKM yang baru juga begitu. Tentunya juga kemarin kayak temannya Raisa Van. Jadi dia ternyata lihat-lihatnya tuh kan aku bilang kayak kalau tahu beberapa UMKM yang ada di Solo gitu loh. Ternyata taunya tuh dari Instagram gitu loh. Instagram, TikTok gitu ya. Tapi masa sosmed tuh seberpengaruh itu ya Van ya soal UMKM ya? Itu sih, emangnya hari gini masih ada UMKM yang gak punya sosmed, either itu e-commerce, Facebook mungkin untuk yang seumuran mami papi ai. Nah, Atau yang seumuran kita sekarang kan mainnya di TikTok, di Instagram, di Threads atau di Twitter. Every UMKM menurutku perlu lah punya sosmed gitu ya. itu karena juga tentunya untuk teman-teman yang pendatang baru juga itu bisa melihat bahwasannya mungkin dengan cara mereka melihat apa aja sih makanan-makanan yang di kota Solo ini ngaruh loh. Ngaruh banget sih, karena beberapa kali aku pun kalau misalnya mau makan atau mau kecantikan, nail art atau apa gitu. Misalnya si toko tersebut nggak punya sosmed nih, itu kayak scam kah menias gitu loh. Jadi kayak kurang trusted aja. Apalagi kalau misal walaupun ada Instagram atau mungkin TikTok atau mungkin ada kayak link in bio WhatsApp-nya kalau nggak aktif pun itu juga jadi kayak suspicious gak sih? Iya sih. Aku tuh pernah lewat di satu jalan yang lumayan besar di kota Solo di Slamet Riyadi gitu ya. Kan sepanjang itu tuh banyak banget toko-toko, kafe, UMKM gitu-gitu. Terus aku nemu nih ada satu stall yang lucu banget. Waktu aku search ternyata mereka belum ada sosmednya tuh jadi kayak ragu gitu loh. Walaupun sebenarnya kita bisa sih mampir iseng doang. Tapi sekarang siapa sih yang iseng-iseng mampir? Semua pasti cek dulu IG-nya apa. Atau TikTok-nya ada nggak? Minimal tuh biasanya buat lihat menu kalau makanan ya. Menunya, terus range harganya berapa, jam operasionalnya jam berapa gitu kan, takutnya kecele saya tutup gitu. Jadi bahasa kalbunya tuh kecele itu teman-teman ya. Kecelek itu apa ya? Kecelek tuh kapusan gitu. Kayak kejebak tiba-tiba lah kok tutup. Nah, tapi nggak cuma harus punya account aja nggak sih Van yang di TikTok dan juga Instagram itu juga harus ngebangun juga kayak brand image-nya, promosinya juga harus kencang juga nggak sih? Iya sih, kadang tuh aku kalau misalnya pengen nail art nih katakanlah ciwi-ciwi, terus aku stalk nail art di Solo gitu. Aku lihat yang rajin update story sama postingan terbarunya tuh literally emang masih baru-baru gitu. Kadang tuh ada satu tempat tuh yang kayaknya bagus deh, harganya cocok, tempatnya deket lagi sama rumah aku. Tapi postingan terakhirnya tuh 6 bulan yang lalu, nggak pernah bikin story. Mungkin tempatnya masih buka ya, tapi kayak jadi less interest gitu loh. Jadi kalau udah punya sosmed, make sure sosmednya juga di-maintain dengan baik. Betul. Terus contohnya juga kayak contoh kecilnya tuh bikin highlight mungkin testi-testi ya. Boleh testi-testi, terus price list sih, either price listnya itu nggak ditaruh di postingan atau di story atau di highlight, biasanya ada link tree gitu-gitu loh di bio-nya. Betul, karena orang tuh biasanya tuh mau beli, mau berkunjung, itu juga pasti gara-gara ngeliat Instagram kayak highlightnya banyak, testinya banyak, terus brandingan Instagramnya juga kenceng. Jadi ini kayak bener buka banget ini gitu. Tapi emang ngaruh banget sih kalau misalnya kita mau ke suatu tempat gitu, kita pasti lihat testi orang lain kan. Karena nih, sorry not sorry. Kalau kita cari di TikTok katakan 5 kafe dengan americano terenak di kota Solo. Sedangkan aku lebih sukanya
yang nggak terlalu strong nih, aku lebih suka cari di Google Maps biasanya. Aku lihat reviewnya nih, misalnya americano, aku search aja misalnya cafe ini americano, pasti nanti ada yang nge-review nih, ini americanonya di sini ternyata strong banget, aku kurang cocok atau gimana gitu. Lebih enak sih nyesuaiin sama yang kita cari. Betul, menemukan dengan sesuai tipikal-tipikal sesuai lidah kita dan selera masing-masing ya. Yes, Gitu. makanya ini nggak cuma untuk UMKM doang sih, kita sebagai customer dan konsumen juga bisa membantu memeriahkan UMKM dengan cara kalau misal kita ngafe nih sekarang foto-foto upload di tag gitu ya. Terus atau bisa juga setelah makan atau nongkrong di situ kita review gitu. Gitu, itu bisa juga gitu loh, kayak contohnya tapi juga ini Van, maksudnya kan kita sebagai customer ya, itu juga mungkin tugasnya adalah itu. Cuman untuk para beberapa brand owner nih, tentunya kalau misalnya ada yang tag mention atau mungkin kayak ada yang review atau apa itu mungkin diulas kembali atau mungkin dibalas kali, alias mungkin di repost kan bisa. Ada juga sih yang kayak gitu, apalagi kan sekarang banyak banget brand-brand kafe-kafe kota Solo atau tempat-tempat yang jual roti-roti lucu, itu tuh ownernya terjun langsung megang sosmednya, menceritakan perjalanannya. Kayak misalnya hari ini aku kepikiran nih kayaknya nyampur pisang sama ubi cilembu enak, akhirnya aku coba dan wah laku gitu. Gitu. Tapi kalau aku sebagai customer ngerasa jadi lebih engage sama produknya sih kalau kayak gitu. Betul, pun juga itu membangun emosi untuk customer juga nggak sih, kayak emosionalnya itu kayak oh dapet nih, terpercaya nih, karena tentunya dengan media promosi dari teman-teman yang mampir dengan tag mention kan lebih terpercaya dan lebih mudah kan. Ya, makanya nih untuk teman-teman yang udah punya UMKM atau mau bikin UMKM, jangan lupa penting banget kalau kamu itu punya sosmed yang kamu maintain dengan baik. Aduh ribet nggak tahu harus gimana, Indo Kreatif ada. Nah, kalau kamu kebingungan dan gelagapan dan semuanya sendiri, udah hubungin Indo Kreatif aja, caranya gampang banget. Tinggal klik link yang ada di bio, ya kan? Tinggal diklik aja, ntar langsung mengarah tuh dihubungin Indo Kreatif. Gimana sih caranya untuk nge-maintain sosmed biar UMKM punya kamu atau punya teman-teman kalian lah yang kesusahan untuk branding sosmed bisa dihandle oleh Indo Kreatif. Betul, langsung DM Mimin aja sekarang, nggak pakai lama. 2026 revolusi baru, New Year, Yumi, see you.